Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik ekonomi gitu kan. Kekuasaan dan pengaturan hajat hidup orang banyak gitu kan. Dengan kekuasaan seseorang bisa menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri, dan ada juga kekuasaan digunakan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Semenjak pandemik memang ekonomi kita agak berantakan, tetapi dengan kepemimpinan Jokowi yang pemberani dan cepat bergerak untuk mengatasi problem ekonomi dan juga mengamankan kebutuhan rakyat dengan jaminan sosial, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ketika seseorang tidak bisa melakukan, tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemerintah harus turun tangan, misalnya dengan memberikan sembako, memberikan BLT. Itu sebagai suatu instrumen untuk menguatkan rakyat gitu kan. Lalu dari mana duitnya? Ya tentu saja itu urusan pemerintah. Entah dia dengan melakukan penguatan penarikan pajak kepada sektor ekonomi yang memang menguntungkan, atau dengan cara hutang gitu kan. Ini adalah sesuatu upaya penyelamatan gitu kan. Meskipun kita kecewa dengan para pejabat atau oknum pejabat pajak yang melakukan tindakan yang sangat buruk sekali, apa istilahnya tuh, money laundering, memperkaya diri sendiri, dan dicurigai itu dari korupsi gitu kan, atau gratifikasi dan urusan soal pajak gitu kan. Dan inilah yang memperlihatkan kesenjangan ekonomi gitu kan. Pegawai pajak flexing atau apa, pamer-pamer harta, sedangkan rakyat mungkin ada tak punya, ya susah juga gitu kan. Inilah yang disebut dengan kesenjangan ekonomi gitu kan. Dan tentu saja bukan hanya persoalan faktor pandemik saja, tapi karena ada budaya korupsi yang sudah lama sejak zaman Orde Baru, dan juga ditambah dengan praktek politik uang, kekuasaan itu menjadi harus berkompromi dengan para birokrat yang korup gitu kan ya. Dan pada akhirnya mereka akan ketemu juga gitu kan, yang korup akan dibasmi juga gitu kan, seperti hakim MA yang menjadi oknum, gratifikasi ditangkap. Kemudian Rafael Alun, pegawai pajak yang ya memperkaya diri sendiri dengan uangnya yang dari mana itu, ditangkap juga, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK gitu kan. Ya memang problem ekonomi ini menjadi sesuatu yang basis ya, karena yang diperjuangkan oleh Jokowi ini adalah pemerataan kesejahteraan ya, ekonomi itu sangat diperjuangkan oleh Jokowi. Maka dia membangun infrastruktur untuk mempersiapkan penunjang ekonomi yang bisa membuat mobilitas masyarakat bisa lebih leluasa gitu kan. Dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting juga kan. Di daerah-daerah jalannya jelek itu kan menghambat transportasi, ekonomi. Orang males datang ke desa karena jalannya jelek misalnya kan. Nah, ini sesuatu yang penting juga gitu kan. Nah, jadi memang ada ketidaknyambungan juga gitu kan. Beberapa pimpinan daerah dengan Jokowi gencar membangun infrastruktur, tapi beberapa pemimpin daerah malah tidak memaintain jalan itu sehingga tetap bagus, tetap ya bisa layak gitu kan. Ini sudah jelek, ini tidak pernah dipakai, tidak pernah diperbaiki gitu kan. Lalu ujug-ujug ada perangkat desa ingin memperpanjang jabatan. Apa-apaan ini
Saya pernah datang ke suatu desa 7 tahun jalannya gitu-gitu aja, jelek gitu kan. Ini apa ini? Kepala desa ingin memperpanjang jabatannya, kerjanya nggak jelas gitu kan. Anggaran ke desa kemana gitu kan. Itu bukan suatu rahasia umum gitu kan. Jadi memang kesenjangan ekonomi ini bisa lihat secara makro karena politik global, karena ekonomi global, ketidakjelasan ekonomi global. Nah, yang pasti keadaan mikro inilah ekonomi mikro ini tentang perdagangan antar kita, usaha kita sebagai masyarakat. Ini harus dikuatkan gitu kan. Begitu juga ya memang kemiskinan itu bisa terjadi karena kemiskinan secara struktural gitu kan. Karena misalnya ada seseorang yang tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja, ini juga akan menyulitkan gitu kan. Ya kemudian ya kata kuncinya adalah kewirausahaan gitu kan. Tapi berapa banyak orang yang berani untuk menjadi wirausaha gitu kan, berwirausaha gitu kan. Nah ini juga, nah tentu saja ini faktor banyak hal gitu, entah itu faktor pendidikan, juga faktor modal juga kan, ini juga penting juga gitu kan. Emangnya nah, jadi pemodalan juga, bank juga takut juga kan memodali orang yang tidak memiliki portofolio yang bagus soal usaha kan, karena ya bank juga takut rugi gitu kan. Jadi memang ada sisi kita harus berpikir keras gitu kan, berpikir keras. Dan tugas negara saya pikir harus bisa memfasilitasi itu gitu kan, harus mempertemukan ini rakyat yang memiliki kebutuhan untuk menjadi wirausaha dengan kebutuhan modal gitu kan, dan jaminannya harus dari pemerintah juga gitu kan. Saya pikir kita menafsirkan bahwa masyarakat kita akan pecah karena kesenjangan ekonomi ya, ini sesuatu yang menakut-nakuti gitu kan. Rocky Gerung itu kan memang kerjaannya menakut-nakuti gitu kan, karena dia sangat hopeless ya, mungkin dia juga sangat hilang harapan tentang Indonesia ini. Dia hilang harapan untuk menyaksikan atau memperjuangkan Indonesia, makanya dia menakut-nakuti gitu kan, bahwa ekonomi gagal, kemudian kesenjangan ekonomi akan membuat kita menjadi pecah gitu kan. Ya dia hanya menakut-nakuti gitu kan, tidak ada suatu empati. Kita nggak butuh solusi dari Rocky Gerung ya. Rocky Gerung nggak punya solusi, dia juga gagal berpikir, dia tidak bisa membedakan mana opini dan mana suatu data gitu kan, ya, bingung juga gitu kan. Maka dari itu memang kita juga harus berpikir terus ya, pemerintah berjuang dengan caranya, dan kita juga terus harus bertahan hidup, harus meningkatkan kualitas hidup kita, kemampuan kita. Terima kasih.